Kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Dan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa, dan kita bermohon dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun dimanapun dengan siapapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi yang dimiliki, serta kita senantiasa mampu memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita memperoleh keberkahan ilmu dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, keberkahan rezeki dari rezeki yang melimpah dan rezeki yang cukup, dan juga rezeki yang thayyibah, dan juga keberkahan dari apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita, disehatkan badan, dikuatkan nalar, ditambahkan kesempatan untuk panjang, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil untuk menjadi golongan abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini ahli surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, dan kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan ucapkan ke seluruh tubuh kita. Rasakan betapa Allah memberikan semua nikmat kepada kita dan kita syukuri berkahan ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan dari rasa syukur kita ini ke nikmat. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Masih. Jadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan hidup, yaitu kita ditugaskan, diberikan tanggung jawab untuk beribadah. Beribadah dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah disediakan contoh teladannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh ngarang-ngarang dalam ibadah. Ikuti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah contoh teladan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Semua manusia ini sempurna, kesempurnaannya disempurnakan oleh Allah dengan diberikan, diilhamkan kepadanya kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ketika diberikan contoh, laqad kana fi Rasulillah uswatun
hasanah, contoh teladan yang sempurna, maka kita tinggal mengikuti. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dan ketika kita berserah diri kepada Allah, maka buktikan dengan kolbu, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan doa kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Pagi hari ini dari Sahabat Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah dalam keadaan ya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan yang tetap untuk bahagia, istiqamah berjamaah untuk baca Al-Quran. Karena kita yakin kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang melaksanakannya dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini juga telah bergabung dari Jatiwaras, Salopata Tasikmalaya, Teh Tati bersama ibu tercinta dan keluarga, dan juga dari Bandung di daerah Bojong Soang ya, hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari Sumedang hadir Teh Lis Yuliati bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon hadir Ibu Birin bersama keluarga. Di Kanoman kemudian dari Kasepuhannya hadir Hilda bersama keluarga. Kemudian dari mana lagi nih yang sudah gabung, dari Cipamokolan, Bandung, Jawa Barat ya, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian dari Cidolog, Parung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya hadir Teh Yulia Ningsi bersama keluarga. Kemudian hadir juga dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya ya, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga di daerah Singaparna ya. Kemudian hadir juga tadi bergabung Kang Yayan Barlian dari Bogor bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi dari Radio Kilain FM Bandung ya, Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan kru Radio Kilain FM 107,1. Alhamdulillah kita semua segar bugar, sehat walafiat, dan kita lanjutkan kebahagiaan kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya kita akan baca mulai dari ayat ke-71. Ya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, kita akan baca mulai ayat ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. وَنَزَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
أمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة Garamnya Bu. Nah, وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Rina Bati Wanu Lana Angdi وكانوا لنا عابدين Wakamu Angdi وهم علما ونزيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Nahum kanum fasiqin وأضحلناه برحمتنا إنه من الصالحين adkhulna fi rahmatina minas solihin ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم akhir min qablu ja'ahu jaina akbar mina ونشرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا yamin zabi ayat إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين sa'arunahum ajma'in داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين wa dawada Sulaiman idh huma fil harith idh nafasa fihi lahum qawmi kanu ففهمناها سليمان
وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
iblis sadaka yakulun nasabirin وأضحلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Sadaqallahul Azim. Allahu Mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan kita dari surat Al-Anbiya mulai ayat 71 sampai 86 ya sebanyak 16 ayat yang kita baca pagi hari ini, yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah sebagai catatan amal soleh kita, dan yang salahnya kita berharap Allah mengampuni dosa dan kesalahan bacaan Al-Quran kita, dan kita berharap diberikan kesempatan untuk terus-terusan berusaha meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Mari setelahnya kita membaca, kita berharap juga kita mendapat pemahaman yang benar dan kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita memahami apa yang sudah kita baca bersama. Mulai ayat ke-71 dari surat Al-Anbiya. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu diselamatkan oleh Allah dari negeri yang di bawah penguasaan siapa, Bu? Namrud. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim sebagai mamang dan Nabi Lut sebagai keponakan ya berada di bawah kekuasaan Namrud di negeri Babylon, di daerah sekarang Irak dan Iran, daerah situ ya. Ya, katanya saya juga belum pernah ke sana ya. Kemudian kedua manusia ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini berangkat meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang diberkahi untuk semua manusia. Yang dimaksud adalah daerah sekarang populernya Palestina. Ya, itulah yang dimaksud di sini. Di sana ada Masjidil Aqsa, di sana ada Hebron, ada Masjid Nabi Ibrahim, ada 6 makam di situ ya, di Masjid Nabi Ibrahim itu di Hebron ada 6 makam dan 7 sungkup makam. Yang 6 makam Nabi Ibrahim bersama istri tuanya, yaitu Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak bersama Siti Rofikoh, ya, Ribkoh atau Ribka menurut mereka. Kemudian yang ketiga adalah cucu Nabi Ibrahim bersama istrinya, yaitu Nabi Yakub dengan Leah istri pertamanya yang dimakamkan itu istri pertama, Bu. Jadi ibu-ibu kalau sekalian istri pertama siap-siap dimakamkan dengan suaminya. Kalau istri kedua ketiga ting di mana punya pun boga ya. Soalnya kalau ngamak kayak itu istri kuburan gitu aja, Bu. Iya, ini bukan bercanda, tanya aja ya. Saya juga belum pernah tahu. Ya. Tapi disebutkan di sini bahwa dan kami telah memberikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim dan Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami. Jadi yang disebut di ayat ke-22 dari surat Al-Anbiya ini makamnya di satu tempat. Di satu tempat yang saat ini disebut dengan Ibrahim Al-Khalil Mosque atau Masjid Nabi Ibrahim Al-Khalil, tempat yang namanya Hebron di atas gunungan ya, di daerah Palestina. Ya, sekarang dikuasai oleh pemerintah Israel. Kalau mau masuk dijaga Bapak Ibu ke situ, mau sholat pun harus pakai paspor, dicek satu-satu. Ya. Nah, kemudian ditambahkan di situ tuh ada sungkup makam. Yang sungkup makam itu adalah cicitnya Nabi Ibrahim alias cucunya Nabi Ishak alias putranya Nabi Yakub. Itulah yang menyelamatkan mereka Bani Israel ketika dalam keadaan kelaparan dari tanah Palestina menuju ke tanah yang namanya
Mesir. Karena Nabi Yusuf setelahnya dibuang dari negeri Palestina itu, di negeri Kanaan kalau dulu terkenalnya, kemudian dijual ke Mesir, kemudian menjadi orang terkenal di Mesir, dan kemudian anak-anaknya Bapak Israel yang namanya Nabi Yakub 12 orang kecuali Nabi Yusuf itu kemudian berangkat ke Mesir. Di sana lama sampai dengan turun-temurun sampai dengan munculnya Nabi Musa alaihissalam sebagai cicitnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian diselamatkanlah Bani Israel dari cengkraman Firaun menyeberang kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu daerah Palestina. Jadi mereka itu sampai dengan kiamat akan berusaha terus untuk merebut Palestina dan dijanjikan tidak akan berhasil sampai kiamat. Ya. Jadi kalau sekarang kalah menang ribut, memang sudah ditakdirkan begitu. Dan nanti tokoh sentralnya namanya Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam juga di Palestina. Gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan di Mekah dan Madinah tidak ada urusan bunuh-membunuh. Kalaupun ada perang itu di luar. Gitu ya. Jadi kalau cerita tentang kisah masjid suci kita, Masjidil Haram yang pertama kali dibangun, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Ini tempat yang merupakan anjuran untuk dikunjungi. Di Masjidil Aqsa sampai dengan saat ini ramai terus di sekitaran situ. Ya, para sehat yang mana? Dulur-dulur naserangan manusia. Tara manusia pasti ajeng jin. Ya, manusia jeng manusia deh. Di antara 12 anak keturunan Bani Israel itulah yang terus-terusan parasea. Pasea nate ku sabab naon geus ditakdirkeun we ku Allah. Manusia teh diciptakan memang akan saling berbunuhan, akan saling pasea. Ya, terutama tokoh sentralnya di situ ada yang namanya si Magdub dan si Dolin yang tidak pernah mau tunduk kepada peraturan Allah meskipun para nabi dan rasul didatangkan. Bahkan para nabi dan rasul tetapi ada manusia yang mustaqim, yang sampai dengan hari kiamat tetap akan ada, nggak bakal musnah. Manusia mustaqim, tokohnya adalah para cucu cicit Bani Israel yang solehnya, kemudian dari Bani Ismail, dalam hal ini yang solehnya turunkan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus paham bahwa dunia ini tidak akan aman sampai dengan kapanpun. Meskipun ada rencana gencatan senjata, rencana perundingan, berunding, tapi tidak akan pernah damai dunia ini. Jadi kalau ada yang mimpi pengen dunia damai, mal mungkin karena Allah sudah menetapkan dunia ini pasti jadi tempat perundungan antar manusia. Begitu. Adapun kita pada saat ini dalam keadaan seperti ini, damai sejahtera, itulah yang harus kita syukuri untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan bahkan ketika kedamaian itu tidak didapat tetapi ketidakadilan terjadi, maka kita wajib hukumnya untuk mengangkat senjata dan membela kedamaian dan keadilan. Meskipun harus berkalang tanah matinya, begitu Bapak Ibu ya. Berjuang, namanya berjihad. Baik, lanjutkan kita ke ayat ke berikutnya. Dan kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub ya sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah. Jadi selagi masih mereka itu berbuat baik, mendirikan sholat, mengerjakan kebaikan, dan berzakat, serta beribadah kepada Allah, maka mereka itu akan mendapatkan apa yang disebut keberkahan dari tanah tersebut. Tetapi kalau mereka tidak sholat, tidak beribadah, malah membunuhin sesamanya, maka pada saat itu sebenarnya mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah dibuktikan dengan terjadinya pemusnahan bangsa-bangsa secara sempurna. Dari Nabi Lut, kaumnya dihabisi, kemudian Nabi Soleh, kaumnya juga dihabisin, Nabi Hud, kaumnya juga dihabisin, disisakan yang sedikit-sedikit saja, termasuk waktu Nabi Nuh sebelum terjadinya Nabi Ibrahim lahir. Dan kepada Nabi Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang namanya Sodom, yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.
dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya Nabi Lut termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh sebelum itu. Jadi sebelum itu kisah Nabi Nuh. Ketika ia berdoa dan kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud dan Sulaiman, ini jauh setelahnya Nabi Ibrahim meninggal, jauh setelahnya Nabi Musa meninggal. Jadi setelahnya dikuasai Palestina ini oleh Bani Israel. Nah, kemudian muncullah yang namanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daudlah yang merebut secara keseluruhan dari tanah Palestina. Dan kemudian Nabi Sulaiman sebagai anak jadi Nabi Daud yang menguasai seluruh daratan di seputaran dunia ini. Ya. Jadi raja yang paling menguasai seluruh dunia namanya Nabi Sulaiman. Dan setelah Nabi Sulaiman tidak akan ada yang mampu lagi. Ya, artinya secara kerajaan, tetapi secara mental, secara spiritualitas, Nabiullah Muhammad SAW akan mampu merasuk ke semua sendi kehidupan dan ke semua bangsa dan bahkan ke seluruh penjuru semesta. Pasti umat Islam akan ada dimanapun saat ini. Meskipun mungkin di tempat lain hanya sedikit, hanya beberapa orang. Ada juga yang banyak, tetapi mereka mungkin tidak menjalankan syariat secara keseluruhannya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tetap bertahan dalam istiqomah. Jadi menganutkan yang Nabi Muhammad SAW dalam hal menjalankan ajaran syariat yang dibawanya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Jadi yang namanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Jadi semuanya disuruh tunduk patuh kepada Nabi Daud dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Jadi bukan kesaktian Nabi Daud, jangan sampai salah ya, tapi karena kehendak Allah menjadikan Nabi Daud punya kelebihan. Kehendak Allah menjadikan Nabi Sulaiman punya kelebihan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai wah ini cincin Daud, ini cincin Sulaiman. Salah, jangan begitu. Ini adalah cincin menang meli ya beneran dipakai gitu ya, mirip warna ejeng cincin Sulaiman. Nah, gitu punya hati-hati karena cincin Sulaiman bisa dicuri. Siapa yang mencurinya, Bu? Iblis, ya, jin ifrit yang mencuri cincin Sulaiman, kemudian dia menjadi raja si jin ini. Kemudian dia mengacau suasana. Ya, itulah makanya Bapak Ibu hati-hati kalau meyakini sesuatu. Jangan sampai ada merasa ada maunah, ada karomah di dalam sebuah benda. Semuanya itu dari Allah. Ibu Garut 2 kilogram emas. Nah, itu maunatnya bagus, Bu. Kalau diberikan tanah bisa menang 2 hektar. Ya. Jadi dengan 2 kilogram emas lempar ke toko emas bisa dapat 2 hektar tanah. Ya. Ya. Jadi di sini terangkan tentang bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman punya kuasa atas izin Allah. Ya, punya kemampuan menghukum, punya kemampuan yang adil atas izin Allah. Mudah-mudahan saat ini juga masih ada yang terbawa ilmu-ilmu Nabi Daud, ilmu-ilmu Nabi Sulaiman dibawa kepada hakim, kepada jaksa, kepada polisi, kepada pemerintah, kepada para juragan-juragan, para pejabat sehingga berbuat adil kepada masyarakat. Jangan lupa di dalam kisah ini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud beda pendapat tentang keputusan dari tanaman yang dimakan kambing oleh kambing seseorang itu.